hadirkan Kak Birul. Ya. Assalamualaikum Kak Birul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Moderator. Sehat, Dek? Alhamdulillah. Kak Birul sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin Kak Birul sudah siap insya Allah ya Kak? Insya Allah, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Waktu dan tempatnya kami persilahkan Kak. Terima kasih, Dek. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman. Sore ini Masya Allah banget ya, teman-teman nih sore-sore, tapi di weekend-weekend lagi. Paling enak kayaknya santai-santai ya, tapi teman-teman mau untuk belajar. Masya Allah. Jadi senang sekali ketemu teman-teman sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini kita diizinkan dalam keadaan sehat walafiat untuk bertemu ya teman-teman, karena banyak juga orang-orang yang mungkin beberapa hari yang lalu masih sehat walafiat tapi hari ini diuji Allah dengan COVID gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini insya Allah sehat semuanya gitu ya, tandanya kalau teman-teman hadir itu tandanya teman-teman sehat ya, alhamdulillah. Baik, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol aja lah ya teman-teman, nggak usah serius-serius. Kita mau bahas tentang muslimah dan integritas untuk peradaban Islam. Ini temanya berat banget ya. Tadi udah dibahas sama Ketua IMM tadi ya, kenapa sih kok topik ini diangkat gitu ya, karena ternyata zaman sekarang ini banyak banget challenge-nya gitu ya, informasi yang banyak banget, hoax banyak banget, dan sekarang semua orang bisa jadi wartawan ya teman-teman. Nah itulah sekarang yang akan kita bahas, gimana nih semua orang bisa report, bikin story, wah semuanya bisa. Jadi akhirnya informasi nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan berita itu mau terbit ke media itu harus disaring ya. Sekarang karena media sosial semua orang bisa upload, nggak ada yang nyaring. Yang nyaring adalah diri kita. Nah itulah kenapa kita hari ini belajar ini. Ada beberapa hal yang akan kita ceritakan hari ini ya, cerita-cerita ya, sharing ya teman-teman. Yang pertama tentang apa sih integritas itu, lalu bagaimana Islam membahas integritas, dan juga tentang manajemen waktu untuk muslimah, ini karena erat kaitannya dengan integritas, dan juga bagaimana sih untuk menjadi muslimah yang berintegritas, tapi juga berimpact untuk peradaban, sesuai dengan tema kita hari ini. Ini Mbak Birul tadi sudah dibacakan oleh Dek Moderator. Nah, oke, sekarang kita mau bahas tentang integritas. Kita buka kamus dulu nih. Sebenarnya apa sih integritas itu ya, teman-teman? Nah, tadi seperti yang disinggung Dek Ketua tadi ya. Jadi ini the quality of being honest and having strong moral principle and moral uprightness gitu ya, teman-teman. Di sini ada honesty ya, teman-teman. Moral principle. Ya, jadi kejujuran, akhlak, moral principle itu akhlak ya, teman-teman. Yang itu selalu dijunjung tinggi. Dan ini dari Cambridge ya teman-teman, Cambridge Dictionary, dia bilang that you refuse to change. Artinya tadi harus konsisten meskipun di situasi seperti apapun. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, mau berakhlak bagus, itu sebenarnya gampang teman-teman. Tapi sulitnya itu ketika di situasi sulit. Kok Mbak Birul bisa bicara kayak gitu? Emang pernah? Sangat pernah di situasi itu. Tahun lalu kebetulan Mbak Birul bekerja di kementerian, tahun ini Mbak Birul memutuskan untuk resign gitu ya. Ternyata banyak tantangannya teman-teman. Ya namanya juga ada politik dan sebagainya ya. Wah itu tantangan untuk menjaga agar kita menjaga prinsip integritas ini susahnya Masya Allah. Kita sudah pengen begini, tapi kepentingan politik yang ini harus begini, ini harus begini. Wah makanya Mbak Birul benar-benar belajar tentang ternyata untuk konsisten menjaga integritas kita, menjaga kejujuran kita itu sulitnya Masya Allah. Sampai akhirnya Mbak Birul milih kayaknya Mbak Birul nggak bisa deh untuk mempertahankan integritas Mbak Birul kalau Mbak Birul tetap di sini gitu ya. Akhirnya oke lah kalau begitu saya pindah ke tempat yang lain untuk mengabdi gitu ya, karena kayaknya nggak kuat lagi gitu ya, karena banyak kepentingan politik dan sebagainya. Nanti teman-teman kalau sudah bekerja, sudah di posisi tertentu, nah itu akan sangat dekat dengan hal-hal seperti itu ya teman-teman. Karena kebetulan Mbak Birul kemarin lumayan dekat dengan atas banget gitu ya, karena di kementerian di tim ahli staf khusus menteri, jadi kayak udah tahu banget lah yang di atas-atas seperti apa gitu ya. Ternyata tadi teman-teman sulit sekali untuk
mempertahankan integritas dalam situasi apapun. Apalagi nanti ketika teman-teman bekerja misalnya, masih staff yang baru, gitu kan, lulus kuliah, fresh graduate, itu masih anak baru tuh, newbie, itu kan sistem itu sudah terbentuk teman-teman, di tempat kerja itu sudah terbentuk sistem, ada senioritas, ada macam-macam. Nah, disitulah tantangan, integritas kita diuji. Tapi kita bisa belajar ya teman-teman, dari Rasulullah. Teladan kita dalam berintegritas ya teman-teman. Rasulullah itu integritasnya udah terkenal luar biasa sejak sebelum Rasulullah jadi Rasul ya teman-teman. Nah itu mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu. Sebelum teman-teman mengajak orang, ayo kita berbondong-bondong ke masjid, ayo kita berdakwah, ayo kita ikut imawati misalnya. Itu teman-teman sudah berintegritas dulu seperti halnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah berdakwah, itu beliau sudah dikenal dengan sebutan as-sadiq atau al-amin. Ya, orang yang sangat dipercaya. Bahkan the most truthful people in Mekah waktu itu. Dia orang yang paling dipercaya di Mekah waktu itu. Makanya meskipun Rasulullah waktu itu jadi Rasul, orang-orang kafir itu memusuhi Rasulullah, tapi ya aneh. Mereka itu kalau mau bepergian, itu barang-barangnya itu loh teman-teman, dititipin ke Rasulullah. Loh itu kan padahal jelas-jelas musuh loh teman-teman. Orang-orang kafir itu memusuhi Rasulullah. Tapi giliran mau pergi-pergi, barang-barangnya itu loh teman-teman, barang dagangannya itu dititipin Rasulullah. Karena apa? Satu-satunya orang di Mekah yang bisa dipercaya itu hanya Rasulullah. Itulah kenapa saat Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar ya teman-teman. Ali itu nyusulnya nggak langsung, tapi beberapa waktu setelah itu. Kenapa? Karena oleh Rasulullah diminta untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang di rumah Rasulullah itu. Artinya yang nitip itu banyak. Ya kan aneh ya teman-teman. Jelas-jelas memusuhin tapi giliran mau nitip-nitip kok nitip. Artinya orang-orang tuh percaya banget sama Rasulullah gitu loh. Makanya waktu itu saat Rasulullah pertama kali berdakwah kan bilang, seandainya saya bilang, engkau kan kalian tahu ya, oh, wahai orang-orang Mekah gitu, siapa saya? Iya, engkau adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Seandainya aku ini bilang, di belakang gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Oh, kalau engkau yang sudah bicara, oh kita percaya gitu. Karena saking Rasulullah itu orang yang sangat dipercaya. Kalau begitu, kalau aku bilang bahwa aku itu utusan Allah, apakah kalian percaya? Nah, itu mereka langsung, ya, karena ada berbagai kepentingan politik di waktu itu ya teman-teman. Jadi Rasulullah itu sebelum jadi Rasul sudah dikenal sebagai Al-Amin, sebagai As-Sadiq. Makanya ketika waktu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad ya teman-teman, kelihatan banget sikap bijaknya Rasulullah. Nah itu kalau teman-teman nggak tahu tuh, bisa nggak seperti itu? Punya kesempatan emas gitu ya untuk meletakkan Hajar Aswad, itu kayak teman-teman mungkin meletakkan batu pertama pembangunan istana presiden gitu. Teman-teman dapat giliran itu. Nah, teman-teman dengan senang hati dong, pasti teman-teman sendiri. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah berpikir gimana ya agar semua ketua-ketua kabilah ini merasa dihargai. Akhirnya Rasulullah dengan bijaksananya gitu ya, menggunakan sorban, kemudian batunya ditaruh di tengah, lalu semua perwakilan kabilah memegang ujung-ujung sorban itu. Itu kan Masya Allah banget. Kalau bukan orang yang berintegritas tinggi, nggak kepikiran tuh bersikap seperti itu. Nah, dan yang menarik adalah teman-teman, orang non-Muslim, apalagi nanti misalnya teman-teman berada di negara lain, yang teman-teman itu adalah orang-orang yang minoritas, nah, muslimah yang minoritas karena yang lain itu bukan Muslim gitu ya. Ada orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan ateis atau agonis gitu ya teman-teman, nggak percaya Tuhan. Oh itu banyak banget teman-teman. Kalau di Eropa, kayak Mbak Biru kemarin pas di Inggris, itu hampir 60% ya. Di kelas Mbak Biru itu ateis, jadi nggak beragama teman-teman. Nah itu tantangannya lebih complicated lagi gitu. Jadi mereka nggak tahu Quran itu isinya apa, mereka nggak tahu Islam itu seperti apa. Yang mereka ketahui Islam satu-satunya adalah ini teman-teman, the only know about Islam is you. Cuma kita yang mereka ketahui tentang Islam. Jadi kalau misalnya kita bersikap baik, kita berakhlak baik, ya mereka tahu, oh Islam itu bagus. Itu buktinya Biru itu kalau janjian tepat waktu loh datangnya. Oh Islam itu bagus, kalau ngerjain proyek selalu beres. Orangnya sangat bertanggung jawab. Nah, mereka nggak tahu kalau Islam mengajarkan itu, kalau Quran mengajarkan itu, tapi yang dilihat adalah kita. Kita merepresentasikan Islam. Itulah kenapa akhlak itu menjadi kunci banget dalam agama Islam ya teman-teman. Jadi bahasa kerennya itu kalau Nu'man Alihan nyebutnya before we even open our mouth, they love you. Jadi sebelum teman-teman berkuar-kuar dakwah, mari kita menyeru dalam kebaikan dan sebagainya itu, orang-orang udah jatuh cinta gitu. Karena kebaikan akhlak kita.
Karena kita itu orang yang sangat disiplin banget. Karena kalau kita jadi ketua tuh semua acaranya tuh beres. Karena kalau kita yang jadi MC tuh acaranya berjalan dengan lancar. Karena kalau kita yang jadi ketua project itu semuanya beres gitu. Nah, itu. Jadi orang-orang meskipun belum tahu agama kita apa, tapi mereka love us gitu. Mereka cinta dengan kita. Keren banget kok yang ngerjain dia. Pokoknya beres deh semuanya. Kalau yang ngerjain itu Novi Rosita, itu pokoknya semuanya udah deh, pasti deh, udah enak lah. Yang ngerjain dia tuh pasti beres, percaya deh. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah dipercaya seperti itu karena integritasnya tinggi, mau ngajak orang untuk berbuat kebaikan, mau berdakwah, mau macam-macam, orang mah tinggal ngikut gitu. Gampang gitu ya. Jadi sebelum kita bilang kamu itu kalau datang gitu harus on time. Kita nggak perlu bicara kayak gitu, tapi kita tunjukkan bahwa kita itu selalu on time. Nah, jadi sebelum kita buka mulut buat nyuruh orang lain buat on time, mereka udah tahu, waduh, kalau ketuanya dia, kalau kita sampai nggak datang on time, malu banget, karena dia pasti 10 menit sebelum rapat dimulai, udah duduk di sekre. Itu dulu yang Mbak Biru lakukan, teman-teman. Karena dulu pas Mbak Biru pemilihan ketua himpunan ya, kalau di kampus, teman-teman kebetulan di Universitas Muhammadiyah ya, jadi mungkin sebagian besar atau hampir semuanya Muslim. Tapi Mbak Biru waktu itu di UGM nggak semuanya Muslim teman-teman. Pas pemilihan ketua itu lawan Mbak Biru itu non Muslim, laki-laki dan non Muslim. Wah itu sempat ada perdebatan panjang. Ini kenapa mereka menggunakan ayat non Muslim tapi dakwah yang menggunakan ayat? Jangan memilih perempuan katanya gitu kan. Tapi akhirnya Mbak Biru yang kepilih. Nah, setelah Mbak Biru kepilih itu, Mbak Biru punya PR yang besar, yaitu bagaimana untuk gimana nih, biar mereka ini selalu tepat waktu, karena anak himpunan tuh terkenal orang yang suka leha-leha, macam-macam. Aduh, saya pengen mengubah paradigma itu. Kalau Mbak Biru cuma nyuruh, kalau rapat kita harus on time, jam 3:30 kita harus udah ada di sekre, itu mah mereka coba dengar aja. Mbak Biru selalu bilang, nanti kita rapat jam 3:30, insya Allah 3:30 kurang 5 menit saya sudah ada di sekre. Ya udah. Jadi sebelum itu kurang 5 menit saya udah duduk di sana. Jadi ketika ada orang datang, udah ada Biru. Jadi kalau ada yang datang terlambat itu malu banget. Jadi akhirnya mereka akan ngikut kita teman-teman untuk disiplin gitu loh. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Modeling ya teman-teman. Memberikan contoh bahkan sejak beliau mendapatkan amanah menjadi seorang leader yang sesungguhnya. Sebelum menjadi Rasul. Jadi kalau teman-teman nanti pengen jadi leader yang bagus, teman-teman nanti di keluarga, di rumah tangga jadi leader juga loh teman-teman. Ibu itu leader yang memimpin ke rumah tanggaannya. Ayam mencari nafkah di rumah seperti apa nih yang terjadi? Teman-teman yang akan memimpin gitu kan. Nah, itu sebelum teman-teman jadi leader nanti, sekarang mempersiapkan. Lalu Rasulullah aja selama 40 tahun loh teman-teman, mewarnai, menunjukkan sikapnya yang sodik, amanah itu 40 tahun sebelum beliau menjadi Rasul. Maka ketika beliau jadi Rasul, orang udah percaya. Oh, emang keren. Nggak ngada-ngada lah kalau Rasulullah itu. Kalau ada orang yang menolak waktu itu sebenarnya dalam hati ya kayaknya setuju, cuman karena ada banyak kepentingan politik. Kalau misalnya saya mengakui, nanti yang menjadi raja Rasulullah dong. Yang jadi leader dia dong. Saya nggak bisa jadi leader lagi dong. Nggak ada orang yang ngasih persembahan ke saya lagi dong. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ingin menjadi leader, ingin menjadi sosok yang memberikan perubahan bagi bangsa ini, mahasiswa kan suka gitu ya, saya ingin merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Ya udah, sebelum merubah bangsa ini, sebelum menjadi leader, sebelum teman-teman terjun di dunia kerja, sebelum teman-teman terjun di masyarakat, yuk jiwa integritas ini dibangun dari sekarang. Sehingga nanti pada saat teman-teman berada di titik itu, memang sudah siap ya teman-teman. Dan akhlak, tadi seperti saya sampaikan. Akhlak itu representasi keimanan seseorang ya teman-teman. Jadi lambok teman-teman itu ibadahnya serajin apapun. Bawa ke masjid setiap hari tanpa absen. Terus sholat sunnahnya full gitu ya. Tapi kalau akhlaknya nggak bagus, lo itu dipertanyakan. Ya dipertanyakan, lo ini gimana? Harusnya semakin rajin ibadahnya semakin bagus akhlaknya. Karena itu akhlak itu representasi iman seseorang. Harusnya kalau imannya makin tinggi, akhlaknya makin bagus gitu ya teman-teman. Makanya kenapa Rasulullah itu salah satunya, kok beliau itu nggak cuma sabar. Rasulullah itu nggak cuma sabar loh teman-teman. Kalau cuma sabar, lo dilemparin batu dan semuanya cuma astagfirullah, cuma gitu doang gitu ya. Tapi Rasulullah itu membalas dengan doa loh teman-teman. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan kisahnya Rasulullah saat beliau itu ke Taif mau berdakwah. Itu kan dilemparin batu, dilemparin macam-macam sampai berdarah-darah. Lo malaikat aja
Ini teman-teman, malaikat aja gregetan loh, malaikat ya nggak punya nafsu ikut gregetan gitu kan? Ya Rasulullah, apa mereka ini perlu saya timbun gunung, itu malaikat menjaga gunung aja ikut gregetan. Nah tapi Rasulullah kan slow, oleh dia jangan malaikat, itu kan mereka. Siapa tahu nanti generasi mereka itu menjadi orang-orang yang beriman. Nah, jadi malah didoakan sama Rasulullah semoga generasi berikutnya jadi orang-orang yang beriman. Dan saat itu orang yang melempari Rasulullah itu sakit, yang Rasulullah kan tumben amat nih nggak ada yang ngelemparin saya. Ya teman-teman kan ya alhamdulillah nggak ada yang ngelemparin, mungkin tobat kali orangnya. Rasul penasaran kok tumben nggak ada yang ngelemparin gitu ya. Rasulullah bertanya, kok di mana orang yang biasa melempari saya? Oh, beliau sedang sakit. Rasulullah dong orang yang pertama kali menjenguk orang yang menzolimi Rasulullah. Bayangkan kalau bukan orang yang, kalau teman-teman nanti baca bukunya Ellen Galensky teman-teman, judulnya Seven Essential Life Skill, itu namanya skill yang tertinggi, namanya understanding. Understanding itu di atas passion, di atas sabar teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar sabar, tapi benar-benar bisa bersikap, berakhlak di atas itu semua. Makanya ketika disakiti orang, itu akhlaknya merespon itu bukan gantian mensakiti, tapi justru mendoakan. Itu kalau teman-teman bisa seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, itu seperti yang terjadi di Syekh Sudais, teman-teman. Teman-teman tahu Syekh Sudais ya, yang Imam Masjidil Haram. Saat Syekh Sudais kecil, Syekh Sudais itu ya namanya juga anak-anaknya, teman-teman. Dikisahkan itu ibunya lagi mau kedatangan tamu, teman-teman. Mau kedatangan tamu, lalu masak dong, masak macam-macam, udah disiapin macam-macam di meja, ditata dengan baik karena mau menyambut tamu yang akan datang. Rupanya Syekh Sudais pulang dari main di luar, bawa pasir dong ke dalam rumah, bawa pasir ditaburin kemana tuh? Di atas makanan yang sudah disiapkan, di atas meja oleh mamanya. Seandainya teman-teman yang jadi mamanya Syekh Sudais, kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan? Mau kedatangan presiden nih misalnya. Presiden udah bilang, saya di perempatan nih deket perumahan, nanti bentar lagi udah mau masuk. Oh siap gitu kan? Udah disiapin soalnya udah siap. Tiba-tiba dong anak kita nebarin pasir ke atas makanan yang udah kita siapin. Padahal tamunya tamu agung. Itu kan kita bisa emosi ya teman-teman. Bisa, ya Allah, meskipun bilang astagfirullah tapi emosi. Astagfirullah, tahu nggak sih mama udah nyiapin dari tadi. Kenapa kamu nggak tahu ya, bukan tahu udah diceramain macam-macam anaknya. Tapi yang dilakukan oleh ibunya Syekh Sudais nggak seperti itu teman-teman. Melihat anaknya berakhlak seperti itu, menumpahkan pasir gitu ya, makanannya ditaburin pasir, justru ibunya Syekh Sudais ini mendoakan. Ya Allah, semoga engkau nanti menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata terjadi ya teman-teman. Makanya perempuan, teman-teman yang muslimah, dari sekarang harus belajar mengontrol emosi, belajar memanajemen kata-kata. Karena nanti teman-teman apa-apa yang teman-teman ucapkan ke anak teman-teman itu bisa menjadi doa. Kalau teman-teman bisa seperti ibunya Syekh Sudais yang levelnya itu luar biasa banget ya, anaknya berbuat negatif tapi berespon positif, itu Masya Allah. Jadi teman-teman levelnya sudah understanding, nggak sekedar passion, nggak sekedar sabar. Itulah akhlak teman-teman, akhlak tertinggi ya teman-teman, sudah sampai understanding. Makanya tadi teman-teman representasi keimanan dilihat dari akhlaknya seperti apa. Kemudian Rasulullah juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itu kunci banget ya teman-teman untuk membentuk peradaban. Kunci banget. Seperti apa peradaban berikutnya tergantung akhlak yang dibentuk sekarang. Ya. Oh ya, sebentar teman-teman. Sepertinya ada suara. Oh ya, saya bisa lihat. Alhamdulillah. Nah, lalu adab sebelum ilmu. Nah, ini juga penting ini. Jadi kita sebelum mencari ilmu harus paham adabnya dulu ya teman-teman. Itulah kenapa kok teman-teman di pesantren biasanya kita belajar namanya kitab Ta'alim Muta'alim. Jadi Ta'alim Muta'alim itu tentang adab penuntut ilmu. Nah, jadi bagaimana seorang penuntut ilmu itu harusnya beradab terhadap gurunya. Ini kok teman-teman tahu kisahnya Imam Malik dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tahu ya teman-teman Imam Malik itu siapa? Salah satu imam mazhab terbesar yang sampai sekarang mazhabnya masih dipakai. Jadi sebenarnya mazhab di bumi ini ada banyak ya teman-teman, tapi yang terkenal ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, lalu mazhab Maliki atau mazhab dari Imam Malik ya teman-teman. Nah suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid, waktu itu berarti kan raja di zaman itu ya teman-teman, Khalifah Harun ar-Rasyid itu ingin anaknya itu belajar ilmu hadis, belajar fikih, belajar agama lah intinya kepada Imam Malik. Harun ar-Rasyid kemudian ini dong teman-teman, namanya raja kan teman-teman bisa jadi presiden gitu kan, mau undang ustadz biasa dong, undang ustadz ke rumahnya. Diundanglah
Imam Malik gitu kan. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Loh, kalau mau nyari ilmu, itu ya datang ke majelis ilmunya, bukan saya yang mendatangi orangnya. Dan itu Khalifah Harun ar-Rasyid beneran datang bersama anaknya ke rumahnya Imam Malik untuk belajar. Masya Allah ya, adab dulu sebelum ilmu. Ya, jadi bagaimana adab kita terhadap guru. Makanya kalau sekarang anak-anak perkuliahan itu mohon maaf gitu ya, kayaknya kuliah 4 tahun gitu, kok akhlaknya kayaknya nggak berubah gitu ya. Jangan-jangan karena adab dalam menuntut ilmunya nggak sesuai. Saya suka sedih loh kalau lagi ngajar di kampus ini gurunya bikin apa, gurunya cerita apa, lagi ngejelasin capek-capek. Loh mahasiswanya update status, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada ya. Apalagi kayak gini sekarang, lagi pandemi, belajarnya online. Wah itu tantangannya lebih luar biasa lagi ya teman-teman. Gurunya udah, wah keluar-keluar nih saya ngajar mahasiswa, dipanggil mahasiswanya, coba saya panggil, saya Atika gitu, nggak muncul-muncul orangnya kemana gitu. Ternyata cuma absen doang gitu kan, munculin ikut join Zoom doang, tapi ternyata nggak ikut belajar. Itu banyak terjadi, Masya Allah, itu adabnya kemana? Makanya kalau generasi sekarang itu cuma berilmu aja tapi adabnya hilang, ya wajar. Lah proses menuntut ilmunya aja nggak berkah karena menuntut ilmunya tanpa adab ya teman-teman. Bahkan Mbah Einstein, Einstein ya, seorang non Muslim loh teman-teman, itu aja bilang apa namanya science without religion is blind, religion without science is lame gitu ya. Jadi maksudnya ilmu itu juga harus dilandasi dengan agama. Nah, enggak itu bisa blind ya teman-teman, bisa disalahgunakan gitu kan. Tapi kalau agama tok tanpa ilmu ya bisa lemah gitu ya. Makanya teman-teman belajar agama itu penting, belajar semuanya penting karena Islam itu satu-satunya agama di dunia yang perintah pertamanya itu nyuruh kita buat belajar. Iqra, baca, belajar. Makanya kok ada teman-teman imawati ini kok males baca, wah itu perlu dipertanyakan, ini nggak baca Quran apa gimana ya? Ayat pertamanya Iqra, baca gitu ya. Bacanya luas ya teman-teman, nggak cuma baca Quran, tapi juga baca ayat-ayat Allah yang lain karena ayat Allah tuh ada 2, ayat qauliyah yang ada di Al-Qur'an dan ayat kauniyah. Yaitu ayat-ayat yang berupa ciptaannya ya teman-teman. Kita bisa belajar, ada pohon, ada hewan, ada macam-macam yang diciptakan Allah di bumi ini untuk kita pelajari, kita teliti. Itu namanya teman-teman sedang membaca. Makanya ketika teman-teman melakukan penelitian, misalnya gabung tim riset, melakukan research dan sebagainya, itu bukan menyimpang dari agama selama yang teman-teman teliti itu sesuatu yang baik ya teman-teman. Itu adalah cara kita membaca. Membaca apa? Membaca apa-apa yang Allah ciptakan. Kata Allah kan, afala ta'lamun, bahwa ya kamu itu mikir, afala ta'khilun, bahwa ya kamu itu mikir. Pokoknya Allah itu nyuruh kita buat mikir gitu. Karena betapa banyak yang telah Allah ciptakan ini yang kalau kita teliti, kita pelajari lebih mendalam, ya Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah. Ya karena Masya Allah, Allah tuh keren banget gitu ya. Keren banget, suara manusia aja nggak ada yang sama gitu kan. Suara saya dan teman-teman semua ini hampir 300 orang ini nggak ada yang sama suaranya gitu ya. Kok sempat ya Allah kepikiran bikin desain suara yang berbeda-beda gitu ya. Maka kalau artificial intelligence itu bikin satu suara aja perlu waktu yang lama banget ini. Padahal Allah tuh setiap hari di bumi ini berapa banyak kelahiran yang ada. Waktu kok teman-teman belajar itu baru aspek suara. Baru kemudian teman-teman belajar tentang, ya Allah nih tangan kita bisa menggenggam, tangan kita ini ternyata kerjanya sangat complicated. Teman-teman yang di kedokteran misalnya mempelajari untuk bisa menggenggam itu apa aja yang bekerja, ternyata sistem syaraf dan sebagainya bekerja menjadi satu otot tulang. Itu teman-teman kok belajar, ih keren banget ya Allah itu. Makanya orang yang bikin robot sampai tangannya bisa menggenggam itu teman-teman, oh itu codingnya perlu waktu yang lama banget sampai dia bisa tangannya menggenggam. Itu saya punya teman yang dia itu jago robotika, pernah juara sedunia lomba robot. Itu dia bikin robot yang bisa berjalan karena lomba itu ya line follower ya, jadi robot yang ngikutin garis gitu berjalan. Jadi dia bikin robot inovasi yang kakinya itu mirip kayak laba-laba teman-teman. Nah itu buat bikin robotnya itu berjalan seperti laba-laba itu dia perlu waktu 2 tahun untuk nge-coding macam-macam untuk masukin ke otak robot itu agar dia bisa berjalan seperti itu. Masya Allah ya, sedangkan Allah menciptakan se-complicated alam ini gitu ya. Jadi semakin teman-teman reading, advance reading ya, Iqra itu nggak cuma read aja tapi advance reading, membaca sampai mendalam ya teman-teman meneliti. Nah, itu teman-teman insya Allah akan menjadi orang yang berilmu, beradab dan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Allah. Nah, makanya teman-teman, seharusnya semakin berilmu seseorang, semakin bagus akhlaknya. Kemarin saya diskusi sama teman-teman Universitas Negeri Padang, teman-teman Muslimah Universitas Negeri Padang. Ada pertanyaan yang menarik. Kak, di kampus saya itu ada banyak Muslimah yang jadi aktivis.
tapi berjilbabnya juga syar'i, berjilbabnya bagus, tapi dia juga menjadi pemimpin. Oh, bagus kata saya. Iya, tapi ada suatu kondisi saat terjadi konflik. Nah, kondisi yang sulit ya teman-teman saat terjadi konflik atau enggak saat kita dipojokkan itu kan situasi yang sulit. Nah dia itu kemudian nggak terkontrol Kak, terus mengucapkan kata-kata yang nggak bagus, kata-kata yang kasar. Terus teman saya yang bukan muslimah yang beneran, maksudnya yang biasa aja gitu, terus mikir, loh ini dia tuh muslimah yang selama ini keluar-keluar dakwah kok kata-katanya kotor kayak gitu ya pas di situasi seperti ini. Nah kok bisa ya ada muslimah yang seperti itu ya teman-teman? Itu artinya dia belajar agamanya belum lengkap ya teman-teman. Harusnya tadi integritas itu kita jaga, akhlak kita itu kita jaga dalam situasi apapun. Itu namanya kita orang yang stabil, orang yang konsisten ya teman-teman. Jadi di situasi apapun, sesulit apapun kita berusaha mempertahankan itu. Rasulullah juga gitu ya teman-teman. Di situasi saat orang-orang mau meledek Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Nah saat Rasulullah terancam sekalipun, kok teman-teman dengar kisahnya itu ya tentang Suraqah yang mengejar Rasulullah, mau bunuh Rasulullah, tiba-tiba Suraqahnya terperosok di pasir. Loh kalau kita kan ya syukurin gitu kan, tahu kan kamu berani-berani yang ngejar saya, ini kualat kamu kan gitu ya kalau kita. Tapi Rasulullah enggak loh, ditolong. Suraqahnya ditolong. Padahal jelas-jelas mau membunuh Rasulullah. Dan itu nggak cuma sekali. Kan ngejar lagi Rasulullah gitu, ngejar lagi, terperosok lagi. Itu kan malu banget ya. Kalau udah yang kedua harusnya Suraqahnya malu banget gitu kan. Tapi tetap dia karena keinget hadiahnya itu banyak banget gitu ya. Kalau siapa yang bisa membunuh Rasulullah dapat hadiah banyak banget, dia tetap kekeh mau bunuh Rasulullah. Terperosok yang kedua dong, sama Rasulullah ditolong lagi. Itu kalau kita kan ya Allah syukurin udah yang kedua, udah deh, kamu mending mundur aja. Paling kita kayak gitu ya teman-teman. Tuh kan, saya ditolong sama Allah, makanya kamu nggak usah berani-berani sama saya. Mungkin kita kayak itu, tapi Rasulullah nggak ditolong sama Rasulullah. Padahal jelas-jelas Rasulullah tahu dia itu mau membunuh Rasulullah. Sampai yang ketiga kalinya loh teman-teman, mau menyebutkan pedang ke Rasulullah, dianya terperosok lagi di pasir. Ditolong lagi sama Rasulullah, udah tuh malunya nggak ketulungan tuh Suraqah itu. Makanya kemudian Suraqahnya masuk Islam karena terharu. Karena tersentuh hatinya, Masya Allah, ada ya orang yang akhlaknya sebagus itu, padahal udah jelas-jelas mau dibunuh di depan mata, kok bisa orang yang membunuh itu ditolong, yang mau membunuh, bayang pun teman-teman. Makanya, agama Islam itu salah satunya tersebar di seluruh penjuru bumi ini, bukan karena, kalau nabi-nabi sebelumnya karena mukjizatnya yang keren-keren, maksudnya karena misalnya kayak Nabi Musa bisa membelah lautan. Rasulullah kan nggak yang gitu-gitu ya teman-teman. Tapi melalui kebaikan akhlak yang menginspirasi orang lain. Melalui kebaikan akhlak yang menyentuh orang lain. Sehingga pada zaman Rasulullah ini dakwahnya itu nggak cuma sekupnya kalau zaman dulu misalnya Nabi Musa sekupnya area itu. Nabi-nabi yang lain kan cuma sewilayah itu. Tapi Rasulullah ini seluruh bumi loh teman-teman. Islam sampai meluas ke Eropa kemana-mana. Salah satunya karena akhlak teman-teman. Ya, jadi di Eropa itu orang-orang salah satunya banyak yang masuk Islam sekarang ini. Selain karena sains, Al-Quran setelah ratusan tahun yang lalu sudah menceritakan banyak hal yang sekarang diteliti ternyata ini ada, kok bisa ya? Dulu ada, pasti ini bukan Rasulullah yang bikin tapi dari Allah gitu kan. Nah, selain itu juga karena kebaikan akhlak seorang muslim, teman-teman. Melihat akhlaknya muslim kok enak banget ya dilihatnya. Ini pasti agamanya agama yang keren, karena sampai umatnya berakhlak yang keren banget. Akhirnya mereka terinspirasi, belajarlah Islam, dan sampai akhirnya masuk Islam. Ya, jadi harusnya teman-teman ya sekarang kuliah, well educated ya, sekarang teman-teman berkesempatan jadi mahasiswi, apalagi di kampus Muhammadiyah. Teman-teman itu cerminan mahasiswi-mahasiswi yang beragama. Harusnya semakin berilmu, semakin tinggi juga akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya. Ini habis masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah, langsung pulang-pulang ini. Masya Allah, solehah banget ini anak saya. Nih, ya, dari kuliah di sana, Masya Allah. Ya. Nah, jadi harusnya gitu tuh. Semakin teman-teman berilmu, semakin teman-teman beragama, semakin bagus akhlaknya. Nah, PR-nya nih para muslimah ini, makanya pengen saya bahas hari ini, manajemen waktu. Karena betapa sering saya melihat, mohon maaf nih, aktivis-aktivis muslimah, teman-teman muslimah, itu compang-camping masalah manajemen waktunya. Ya, compang-camping gimana? Tugasnya nggak beres, ngerjain tugas udah mepet deadline, belum selesai, nggak beres, datang rapat suka terlambat, pas di kelas suka ngantuk. Pokoknya
kubruk nggak beres. Padahal disiplin itu salah satu bentuk integritas ya teman-teman. Disiplin, manajemen waktunya bagus, selalu on time, itu yang namanya bagian dari integritas selain jujur ya teman-teman. Sehingga orang bisa percaya dengan kita. Nah, Islam itu teman-teman jauh-jauh waktu sangat concern ya, ngasih tahu kita tentang waktu ya, tentang pentingnya kita untuk memanajemen waktu. Ya, kalau misalnya Mbak Biru dulu itu belajar teori manajemen waktu itu zaman kuliah semester berapa ya? Pas ikut acara di McKinsey Company gitu, udah berapa ya, semester berapa ya? Kayaknya semester 4, semester 5. Tapi ternyata Islam itu teman-teman dari jauh-jauh waktu, dari zaman Rasulullah dulu ya, udah ngasih tahu kita tentang manajemen waktu. Makanya kenapa? Apa sih salah satu buktinya bahwa Allah itu concern banget tentang manajemen waktu, bahwa manajemen waktu itu penting banget nih. Dan harusnya seorang muslim itu menjadi orang yang bisa dicontoh banget dalam hal on time, dalam hal manajemen waktu. Salah satu buktinya bahwa Allah sangat concern banget apa? Yang pertama, Allah menjadikan waktu sebagai objek sumpah. Atau muksambih ya teman-teman bahasanya. Jadi sering banget tuh waktu digunakan sebagai media sumpah Allah. Misalnya apa? Wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wal asri, terus banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menggunakan waktu sebagai objek sumpahnya Allah. Itu kalau sampai digunakan Allah sebagai objek sumpah, artinya itu sesuatu yang sangat penting banget teman-teman. Sangat concern banget. Makanya Imam Syafi'i pernah menyampaikan, seandainya Al-Quran itu yang turun itu cuma satu surah, yaitu surah Al-Asr, itu cukup sebenarnya. Karena Al-Asr itu mengingatkan kita tentang apa teman-teman? Tentang waktu, ya kan? Apa namanya? Teman-teman padahal Al-Asr itu pasti udah hafal dari zaman TK ya. Atau belum TK malah udah hafal Al-Asr. Baru lahir selang beberapa hari udah sering dengar dari orang tuanya gitu ya. Udah cepat hafal gitu. Tapi kita kadang-kadang hafal aja, belum belajar sampai beyond apa yang kita hafal itu cerita apa sih dia itu. Ternyata Al-Asr itu kunci banget di manajemen waktu. Ya, jadi Al-Asr, kemudian di surah Al-Insyirah ya diceritain tentang manajemen waktu ya, dan juga relativitas waktu diceritain di Al-Qur'an ya teman-teman. Bahwa waktu kita di bumi yang kayaknya lama ini nanti kalau dibanding di akhirat itu sangat singkat banget ya teman-teman. Kayak teman-teman hidup sekarang di bumi usianya 90 tahun, itu kayak di akhirat kayak cuma hidup beberapa menit gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau nanti di akhirat kita kayak diperlihatkan dengan semua catatan kita selama di bumi, itu mungkin mirip kayak sekarang kita lihat video trailer. Ya karena waktunya cuma pendek banget di bumi ini. Nah karena waktunya cuma pendek, nah makanya kita harus mengoptimalkan ya teman-teman. Nah salah satu cara mengoptimalkan gimana? Allah sudah kasih tahu teman-teman. Allah sudah kasih tahu. Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya itu? Coba saya tanya siapa ya? Galuh Dwi Ardiani. Nah, apa tuh artinya tuh Galuh? Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ya, artinya ya. Galuh itu di surah apa ya Galuh? Pasti sudah hafal itu. Ayo. Atau siapa yang mau mencoba? Atau siapa kasihan Galuh langsung shock. Siapa yang mau coba? Ini ada Ayu Pakarti senyum-senyum. Nah, apakah mau mencoba juga? Apa tuh? Apa artinya? Enggak. Ya, jadi itu Allah bilang setelah selesai satu urusan segera pindah ke urusan yang lain. Di situ menggunakan kata segera ya teman-teman. Segera itu langsung gitu loh teman-teman. Artinya seorang muslim ini harus punya manajemen waktu yang bagus biar bisa segera berpindah ke acara berikutnya. Caranya gimana? Teman-teman harus punya agenda. Nah, ini nggak tahu nih teman-teman IMM ini apakah sudah pada punya agenda semuanya atau belum. Kalau Mbak Birul tiap hari bikin agenda teman-teman. Punya buku agenda yang dibawa kemana-mana. Terus itu ada agenda tahunan, bulanan, harian. Jadi Mbak Birul tahu habis seminar ini mau ngapain itu Mbak Birul tahu. Jadi bisa langsung gitu loh. Nah, langsung pindah dari kegiatan ini langsung segera berpindah ke urusan yang lain. Nah, jadi teman-teman harusnya seorang muslim itu dari dulu loh sama Allah udah diperintah harus punya agenda, harus segera pindah ke urusan yang lain. Jadi kalau misalnya ada teman-teman imawati diajak ngobrol sama temennya yang non imawati misalnya, dibilang nanti habis ini kamu ada acara nggak? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh, kayak nggak tahu deh mau ngapain. Nah itu tuh udah
tuh nggak punya agenda itu tandanya ya. Jadi harusnya nggak gitu lagi. Oh ya gitu. Besok bisa nggak kalau kita kumpul bareng? Aduh maaf, besok pagi aku udah punya agenda ini nih. Aku bisa sih kumpul, tapi bisanya kayaknya jam 10 sampai jam 11 nih di agendaku yang masih kosong. Nah, harusnya kayak gitu tuh teman-teman. Punya agenda yang clear. Mbak Birul ini merasa bukan terciduk, apa ya? Terhenyak dan tertampar gitu ya teman-teman. Tentang manajemen waktu itu pas Mbak Birul kuliah di Inggris kemarin. Jadi Mbak Birul pernah bikin appointment sama kayak supervisornya Mbak Birul gitu, profesornya Mbak Birul pas di sana itu bikin appointment gitu kan, mau pulang ke Indonesia, Prof saya besok mau pamit gitu, just to say goodbye gitu kan. Oh hari apa kamu mau pamit Birul? Saya sih pulang hari Rabu, kayaknya Rabu deh waktu itu Rabu. Saya ada waktu hari Selasa Prof. Apakah Prof hari Selasa ada waktu? Saya coba cek agenda saya ya Birul. Kata, oke. Baik Prof, gitu kan. Akhirnya dicek agendanya. Oh, oke Birul, aku ada waktu besok pagi jam 12 sampai jam 12 lebih 10 menit. Saya ada waktu 10 menit. Apakah bisa kita ketemu di Starbucks? Oh, siap, gitu kan. Jadi 10 menit loh teman-teman, sampai sedetil itu bikin agenda. Dan benar-benar teman-teman. Dan saya juga harus benar-benar on time itu sebelum 10 menit ya udah harus ada di sana. Dan pas oke, ini almost 10 menit Birul, ada lagi yang mau kamu katakan, waktu kita udah hampir habis, kata beliau, Masya Allah. Itu kayak Mbak Birul langsung kayak, oh, ya Allah, keren banget. Padahal beliau saya aja nggak tahu beliau agamanya apa, gitu ya. Entah punya agama apa enggak, gitu ya. Tapi sebegitu kerennya dalam memanajemen waktu. Kita loh yang muslimah, gitu kan, dari lahir muslimah, kok sampai nggak punya agenda yang detail, itu malu loh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini ikut seminar, harusnya habis ikut seminar ini lalu bikin tentang manajemen waktu, harus punya buku agenda, punya agenda yang jelas. Nek belum punya, weh saya rugi ya seminar ke teman-teman ya. Nggak berarti ilmunya nggak langsung dipraktekkan itu teman-teman. Kan ciri-ciri kata Imam Syafi'i itu ciri-ciri ilmu yang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu ya kok ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang berkah ya teman-teman. Itu memberi manfaat. Jadi langsung ada manfaatnya ke teman-teman gitu loh. Nah, jadi habis teman-teman belajar ini mudah-mudahan teman-teman langsung bikin agenda. Yang belum pernah tahu agenda itu seperti apa, coba searching. Seperti apa sih agenda? Jadi ada yang namanya to-do list. To-do list itu kegiatan harian teman-teman. Hari ini mau ngapain, jam berapa ngapain, sampai jam ini ngapain. Termasuk tidur itu harus teman-teman agendakan. Kalau teman-teman nggak agendakan, repotnya adalah teman-teman bisa ketiduran di kelas. Itu tandanya orangnya nggak punya agenda tidur ya. Ini kalau teman-teman punya agenda tidur, oh aku mau tidur jam 10 malam aku baru tidur ya. Jadi sebelum itu berarti harus beraktivitas gitu loh teman-teman. Dan teman-teman harus prepare. Loh Islam itu agama yang sangat tertuntut dan detail. Dan termasuk tidur itu harus dipersiapkan dan harus diagendakan. Makanya kenapa dalam Islam itu tidur ada prosedurnya, nggak langsung mak blusuk tidur gitu ya teman-teman. Teman-teman tidur di depan laptop, mak kerupuk gitu di depan laptop. Jadi bangun-bangun lehernya sakit dan sebagainya. Lu kan dikasih prosedur sama Islam. Gimana prosedurnya? Lu sebelum tidur wudu dulu. Pas mau tidur kasurnya dibersihin dulu. Kan ada tata caranya teman-teman. Mbak Bilu tuh pernah melanggar prosedur itu. Namanya juga mahasiswa, kadang-kadang bukan ngantuk ya, kesel banget ya. Kesel tau ya teman-teman, capek ya. Capek banget habis berkegiatan. Kadang-kadang kita langsung masak gitu, masih pakai jaket aktivis ya, ketiduran. Jadi pernah suatu hari Mbak Bilu tuh buru-buru ketiduran teman-teman. Habis ngajar, habisnya capek banget gitu kan. Akhirnya tiba-tiba di telinganya ada, astagfirullahaladzim apa nih? Telinganya kemasukan semut. Akhirnya masuk ke IGD 1 juta buat ngeluarin semut doang gitu ya. Untung waktu itu nggak COVID. COVID Mbak Bir ditolak sama IGD gitu kan, cuma mau ngeluarin semut. Nah tapi pasti dari situ Mbak Bir belajar. Ya Allah ini gara-gara saya lupa satu prosedur sebelum tidur, yaitu membersihkan tempat tidur. Jadi kalau Islam ngasih prosedur itu selalu untuk kebaikan kita teman-teman. Tadi cuma Mbak Bir lupa nebahin kasur aja itu langsung 1 juta ya. Untung cuma sekali, untuk tiap hari rugi ya. Jadi itu. Ya, jadi teman-teman harus punya agenda tuh. Nah, kenapa sih kok kita harus memanajemen waktu? Karena teman-teman kita nggak pernah tahu kapan hidup kita ini berakhir. Apalagi pandemi COVID ini loh teman-teman, nggak tahu. Baru beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama teman saya loh, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya ada kabar loh, kok udah meninggal, astagfirullah, habis chattingan beberapa hari sebelumnya gitu kan, beberapa hari kemudian meninggal. Ya Allah, COVID ini nggak bikin kita jadi diingatkan banget sama kematian gitu loh teman-teman, bahwa kematian tuh teramat dekat gitu. Makanya buat teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu hidup kita itu berakhir, yuk digunakan seoptimal mungkin. Salah satu caranya adalah teman-teman punya agenda yang jelas. Itu salah satu cara kita memaksimalkan penggunaan waktu yang kita miliki. Dan yang kedua, yang penting adalah setiap detik waktu kita nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Nah, itu tuh hati-hati. Makanya teman-teman itu kalau berkegiatan harus jelas tujuannya apa. Jangan sampai nggak jelas. Ini apalagi teman-teman muslimah, kok nggak jelas nih aktivitasnya apa. Kamu ngapain ikut organisasi ini? Nggak ngerti, pokoknya ikut-ikut aja. Itu namanya nggak jelas. Ya teman-teman, setiap detik waktu kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya pastikan setiap detik waktu kita itu bermakna. Setiap detik waktu kita itu dipakai untuk kebaikan. Ya, karena tadi teman-teman, itu semua nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu sebenarnya Allah pengen ngasih tahu, karena itu dimintain pertanggungjawaban, ayo pastikan setiap detik waktu yang kita miliki itu berkualitas. Nah, loh teman-teman. Tuh. Nah, Al-Quran itu sudah ngasih tanda-tanda nih untuk membangun sikap disiplin di umat Islam. Cuman ya kitanya aja yang sering nggak disiplin ya teman-teman. Yang pertama, sholat sudah ditentukan waktunya. Ya, jadi nggak bebas, waktu sholat bebas. Tapi sama Allah dikasih waktu. Waktu-waktu yang jelas, jam segini sholat subuh, jam segini sholat duhur. Itu membantu kita loh teman-teman untuk manajemen waktu. Seandainya nggak ada sholat subuh, loh ini teman-teman ini mungkin bangunnya bisa jam berapa gitu ya. Tapi Allah kasih tahu dan Allah motivasi loh teman-teman. Kalau misalnya kita sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya sekian banyak, itu biar teman-teman bangun sebelum subuh semangat gitu kan, ada sholat qobliyahnya, nek sholat subuh kesiangan kan nggak sempat qobliyah ya teman-teman. Terus habis itu Allah memotivasi lagi, siapa yang mau ketemu aku di sepertiga malam turun loh kata Allah, aku sepertiga malam turun, siapa yang berdoa maka aku mendengar. Nah, Allah motivasi kita buat bangun sholat tahajud. Nah, makanya harusnya seorang muslim teman-teman ini rajin ya teman-teman. Dan satu-satunya sholat sunnah yang dimention di Al-Quran itu cuma sholat tahajud tuh teman-teman. Itu artinya sholat tahajud itu sholat yang luar biasa. Makanya beberapa ulama menyampaikan bahwa salah satu kunci kesabarannya Rasulullah, kan Rasulullah tadi sabarnya levelnya sampai understanding ya, Mbak Bilu cerita di awal tadi, kalau yang teman-teman menyimak dari awal, itu salah satu kuncinya adalah di sholat tahajud. Teman-teman tahu ya sholatnya Rasulullah gimana gitu kan? Sholatnya Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat yang iseng jadi makmum, teman-teman, iseng banget ya. Nah itu ternyata Rasulullah itu baca suratnya loh teman-teman, dari Al-Baqarah loh sampai Al-Maidah. Itu berapa juz? Teman-teman mau baca, imamnya baca Yasin aja udah keder gitu kan, udah ya Allah lama banget. Baru Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, innalillahi ya Allah. Ini baca apa imamnya ini berapa lama gitu ya? Nah ini Rasulullah loh bacanya berjuz-juz. Lah kita suratnya pendek aja udah nggak sabar makmumnya. Gimana mau bisa sabar sama manusia? Sama Allah aja nggak sabar. Dalam sholat kok bisa nggak sabar? Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Teman-teman mudah-mudahan nggak ada ya. Udah sholat tarawih 8 rakaat, imamnya baru baca 1 halaman. Udah kita aduh ya Allah kapan rukuknya gitu ya. Lah ini Rasulullah teman-teman berjus-jus. Sampai kakinya bengkak. Makanya kan sampai ya Rasulullah, engkau ini kan udah jelas masuk surga. Kok ngapain sholatnya masih kayak gitu? Loh apa engkau nggak ingin aku jadi orang yang bersyukur? Masya Allah ya, cara bersyukurnya Rasulullah kayak gitu. Makanya kalau Rasulullah itu sabarnya luar biasa sama manusia, ya wajar teman-teman. Lah kayak gitu sholatnya ya. Jadi sabar banget dalam sholat. Nah, kalau teman-teman dalam sholat aja nggak sabar, apalagi sama manusia loh lebih nggak sabar lagi. Makanya wajar kalau teman-teman agak labil, emosian dan sebagainya loh. Dalam sholat aja masih emosi gitu kan. Nggak sabar loh sama imamnya loh. Imamnya astagfirullahaladzim, imamnya ini gimana sih kayak nggak ngerti aja. Ini saya mau buru-buru gitu ya. Tuh teman-teman yang pertama sholat. Ditentukan waktunya oleh Allah, dan kerennya teman-teman, Allah itu sayang banget sama orang Indonesia, serius. Itu Mbak Biru baru ngerti pas Mbak Biru di luar negeri. Ya Allah, waktu sholatnya itu dibikin seenak itu di Indonesia, sestabil itu. Dari Mbak Biru lahir sampai Mbak Biru sekarang itu sholat duhur ya jam segitu-gitu aja. Lalu Mbak Biru di Inggris tuh teman-teman, lah duhur, asar, subuh, gantinya tuh ekstrim banget tuh teman-teman. Ekstrimnya gimana? Lalu yang tadinya pas musim panas itu subuhnya jam 2 pagi. Tiba-tiba musim dingin jam 8 pagi. Wah itu gulung komeng teman-teman. Tahu gulung komeng nggak ya kalau orang Jawa? Jadi berubah manajemen waktunya loh teman-teman. Itu Mbak Biru pernah pas Ramadan itu adzan subuhnya jam 1.50. Mbak Biru itu habis sholat tarawih. Sholat tarawihnya itu selesai jam 12:30 karena adzan isyaknya jam 12 malam. Mbak Biru sampai bingung, ya Allah ini saya harus tidur jam berapa? Tidur pada subuh nggak boleh, pada asar nggak boleh loh. Tapi pada isya kan jam 12, sholat isya, habis sholat isya terawih jam 1 baru hampir selesai gitu kan. Ngantuk banget Mbak Biru, ngantuk banget. Ketiduran teman-teman. Lah bangun jam 2 pagi, kelewat udah adzan subuh. Ya Allah nggak bisa sahur ya. Itu kan complicated banget. Lu teman-teman di Indonesia santai, waktu sholatnya enak banget. Makanya udah dikasih waktu sholat yang enak kayak gitu kok manajemen waktunya amburadul, itu perlu dipertanyakan. Tuh teman-teman.
Yang kedua, penting banget punya perencanaan hidup. Ini udah dari surah 17 ayat 78 sampai 79. Nanti teman-teman cek ya. Makanya teman-teman penting punya planning. Ya, anak-anak muslimah ini harus punya planning yang jelas. Jangan sampai ditanya nanti habis lulus dari kuliah mau kemana? Nggak tahu, lihat aja deh ntar kemana. Wah, itu nggak punya planning yang jelas namanya. Harusnya muslimah itu jelas, perencanaannya jelas. Oh, aku 2 tahun lagi mau begini, aku nanti ini mau begini. Perencanaannya jelas. Makanya dulu teman-teman, pas ada para calon suami dulu melamar saya itu, saya minta life plan mereka 30 tahun yang akan datang mau gimana plannya. Ya enak aja, saya mau dibawa orang yang tanpa rencana. Sama Allah jadi highlight kita harus punya rencana. Ya teman-teman, jadi tuh harus punya rencana yang jelas. Buat teman-teman yang let it go hidupnya tanpa perencanaan yang jelas, coba bikin rencana. Terus pastikan waktunya bermanfaat. Di surah Al-Asr udah dijelaskan ya teman-teman. Pastikan setiap detik waktu kita itu bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa mempersiapkan untuk esok hari. Ya, maksudnya di akhirat nanti. Jadi makanya kalau kita berkegiatan hari ini mikir, ini ada dampak apa ini untuk di akhiratnya? Berpahala enggak? Nah, terus bukan enggak harus berpahala enggak sih, bener enggak? Itu yang penting dulu ya. Insya Allah kalau bener dan baik itu ya bagian dari beribadah dan berpahala. Tuh, nah sejak kapan sih integritas itu harus kita tanamkan? Sejak dini teman-teman. Makanya kemarin Mbak Birudi lagi bahas sama Ketua Himpau di Indonesia namanya Prof. Neti, kemudian sama direktur-direktur sekolah se-Indonesia, kita itu membahas tentang kok bisa ya ada orang-orang yang korupsi loh, tanpa sadar dan santai loh, kok bisa. Itu yang salah di mananya? Itu yang salah pendidikan usia dininya. Makanya kalau ada teman-teman yang jurusan guru, apalagi guru anak usia dini, itu tanggung jawabnya besar. Dan teman-teman semua di sini adalah calon guru bagi anak-anaknya, teman-teman. Makanya anak itu nanti akhlaknya seperti apa pas besar, punya integritas yang kuat apa enggak, tergantung pas kecil itu dia bagus apa enggak. Jadi kembali lagi yang cerita Mbak Birul tadi, yang kemarin Mbak Birul pas ngisi di Universitas Negeri Padang ada yang cerita. Jadi ada Mbak saya tuh lihat ada seorang influencer katanya, muslimah banget loh Mbak, tapi kok dia bisa ya memutuskan untuk free child marriage ya teman-teman, menikah tapi nggak mau punya anak. Katanya itu hak asasi manusia. Loh itu kan menyalahi kodrat Allah, menyalahi kodrat ketetapan Allah, Mbak. Gimana itu menurut Mbak? Loh itu pasti ada yang salah. Di usia dininya, pendidikannya ada yang salah. Salahnya apa? Dia salah klasifikasi, teman-teman. Jadi kemampuan klasifikasinya nggak dibangun sejak kecil. Jadi dia nggak bisa memilah dan memilih, oh ini yang harus dipakai, ini yang nggak boleh, ini yang halal, ini yang haram, itu dibangun sejak kecil loh teman-teman. Kemampuan klasifikasi. Makanya kalau teman-teman punya anak nanti, itu penting dari kecil diajarin. Oh kalau kita makan di tempat makan, jangan makan di halaman rumah. Itu namanya nggak mengajarkan klasifikasi. Kita makan di tempat makan, kita tidur di tempat tidur, kita bermain di tempat bermain. Jadi klasifikasinya jelas. Kita meletakkan sendok di sini tempatnya. Kalau piring tempatnya di sini. Kalau kita mau meletakkan mainan di sebelah sini. Nah itu ada tempat-tempat yang jelas. Itu membantu klasifikasi teman-teman. Itu akan membantu saat dia besar nanti kemampuan klasifikasinya akan bagus. Termasuk mengklasifikasikan ini barang saya, ini bukan barang saya. Orang korupsi itu kan klasifikasinya nggak bagus. Loh barang orang lain diambil. Kan gitu. Jadi dari kecil udah ini barang mama, ini barang papa, ini barang kamu, ini barang kakak. Kalau mau pakai punya kakak, kamu harus izin karena barang kamu yang ini, kamu bisa pakai barang kamu. Ini makanan ya, ini punya kakak, ini punya kamu. Kamu bisa pakai punya kakak, tapi izin dulu sama kakak. Kakak ngasih izin apa enggak? Nah itu kemampuan klasifikasi teman-teman. Dan siapa yang membangun itu pertama kali? Perempuan muslimah yang membangun itu ke anak-anaknya. Mbak Biru baca buku beberapa hari yang lalu, bagus banget, ada kata-kata yang bagus banget. The first and the permanent teacher for the children in the world is their parent. Ya teman-teman, orang tuanya, terutama ibunya. Makanya kalau dalam Islam disebut al-madrasatil ula, al-ummu madrasatil ula, ibu itu madrasah pertama, ya benar banget. Dan nggak cuma madrasah pertama, tapi madrasah permanen bagi anak-anaknya. Nggak bisa digantikan nama yang lain, teman-teman. Kecuali kondisi darurat, ya misalnya meninggal kedua orang tuanya, beda cerita. Tapi maksudnya perannya itu sangat luar biasa banget. Dan teman-teman di sini semua adalah tadi calon-calon sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka belajarnya dari kapan? Bukan dari nanti kalau sudah jadi ibu, dari sekarang sebelum teman-teman jadi ibu. Gitu.
Oke. Yang terakhir, gimana nih caranya nih biar kita jadi muslimah yang berintegritas dan menginspirasi? Yang pertama, better show first dan say first. Ya, jadi contohkan dulu, gak usah nyuruh-nyuruh dulu orang kamu tuh yang disiplin. Loh, kita ngasih contoh dulu yang disiplin. Kamu tuh jadi muslimah tuh yang berprestasi. Kita kasih contoh dulu jadi muslimah yang berprestasi. Mbak Biru dulu gitu. Teman-teman Mbak Biru ada yang nggak mau ikut organisasi. Dia nanya ke saya, Biru ngapain sih kamu ikut organisasi? Oh, dengan saya ikut organisasi, saya punya banyak pengalaman. Saya bisa bertemu orang, saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa nulis proposal ini, saya bisa begini, macam-macam saya cerita. Biru, kamu kok enak banget sih setiap akhir pekan kayak jalan-jalan keluar kota. Oh iya, karena saya ikut lomba. Saya bisa ikut lomba karena saya bisa karya tulis. Saya bisa karya tulis karena saya belajar karya tulis. Kamu pengenkah seperti itu? Saya ajarin. Jadi akhirnya orang belajar ke kita. Jadi show first. Rasulullah juga seperti itu ya teman-teman. Sebelum nyuruh sholat, Rasulullah dulu yang nyontohin sholat. Kayak pas Rasulullah sholat tarawih ya teman-teman, Rasulullah pertama kan sholat sendiri. Para sahabat kepo, ini Rasulullah sholat apaan ya? Kok kita belum dikasih tahu? Tapi artinya kan Rasulullah nyontoin dulu. Akhirnya para sahabat banyak yang ikut sholat di masjid. Tapi Rasulullah tahu, aduh ini nggak aman nih. Kalau saya lanjutin sholat di masjid terus, khawatir nanti diwajibin sama Allah. Rasulullah tahu banget ya, ada umatnya yang kalau diwajibin kayak nggak kuat nih, model-model gini gitu kan. Nah jadi show first dan say first. Kebanyakan kita itu keseringan ngomong dulu, bukan bertindak dulu. Jadi buat teman-teman, biasakan, yuk kita rubah diri kita dulu. Makanya ini Mbak Biru pernah nulis di Instagram Mbak Biru ya. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Jadi Mbak Biru juga yang lakukan seperti itu, teman-teman juga mudah-mudahan bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi kita inspirasikan aja orang lain untuk berubah. Jadi, kak saya itu sering banget loh beda pemikiran sama orang tua saya. Wah, ya beda jelas. So, pengalamannya beda ya teman-teman. Misalnya orang tua kita kuliah aja belum pernah. Gimana ceritanya teman-teman mau izin? Ma, aku mau kuliah di luar negeri. Loh, mamanya kuliah dalam negeri aja nggak pernah. Kok teman-teman nanya kuliah luar negeri ya pasti langsung beda pendapat. Loh, kamu kok di luar negeri nanti malah ikut aliran apa? Nanti kalau kamu ini gimana? Wah, dan sebagainya. Ya kita ceritakan ke mereka, kita informasikan. Mama nanti kalau aku di luar negeri aku bisa belajar begini, begitu dan sebagainya. Kita ceritakan yang lengkap informasinya dan kita tunjukkan kalau kita bisa. Jadi kita menginspirasi orang lain. Gitu ya teman-teman. Lalu ini nih yang perempuan-perempuan generasi julid ini ya, kita suka mengevaluasi orang lain tapi lupa mengevaluasi diri sendiri. Jadi buat teman-teman, yuk kita fokus aja membangun diri kita daripada banyak mengevaluasi orang lain. Kalau teman-teman sibuk membangun diri, nggak sempat kok mengevaluasi orang lain, ngejulitin orang lain, nge-komen orang itu nggak sempat lagi. Boro-boro gitu ya, kita fokus banget membangun diri kita. Ya, jadi makanya dulu Mbak Biru pas ditanya pas zaman kuliah itu, Biru kamu nggak kepikiran buat pacaran? Ya Allah, bukan nggak kepikiran, nggak sempet sama sekali kata saya, karena waktunya udah habis buat hal kebaikan ya. Kalau waktu teman-teman dihabiskan untuk kebaikan, nggak sempet buat melakukan hal-hal yang nggak baik. Dan terakhir, selesailah dengan diri sendiri, baru kita menyelesaikan orang lain ya teman-teman. Ini terakhir ya teman-teman, kesimpulan dari tema yang kita bahas hari ini. Ini Mbak Biru waktu itu Mbak Biru post pas hari pendidikan ya teman-teman. Maaf ya Mbak Biru dulu. Jadi apa namanya tentang mendidik perempuan ya teman-teman, waktu itu di hari pendidikan. Nah jadi apa namanya mendidik perempuan itu adalah mendidik generasi. Nah teman-teman, jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari generasi, bagian dari yang memperbaiki peradaban kita ya, mendidik perempuan, mendidik generasi, mendidik peradaban. Kalau teman-teman ingin jadi bagian dari yang memperbaiki generasi, yang memperbaiki peradaban, jadilah teman-teman perempuan yang terdidik, perempuan yang berilmu, sehingga pada masanya nanti ketika teman-teman pada waktunya harus mendidik peradaban berikutnya, teman-teman sudah siap. Mbak Biru juga nulis di Instagram, di sini teman-teman @birukodriah, ini kayaknya satu-satunya nama di dunia. Jadi kalau teman-teman punya anak, nanti kalau mau pakai nama ini, oh itu harus citasi tuh. Enggak deh, enggak mau silakan ya teman-teman. Jadi ini satu-satunya nama @R_Y Birukodriah. Biasanya Mbak Biru nulis kayak tentang beasiswa, tentang muslimah, tentang macam-macam di sini. Jadi teman-teman kalau merasa bermanfaat, boleh di-follow, kalau enggak ya enggak usah. Terus nulis juga di blog, misalnya tentang kuliah di luar negeri dan sebagainya, ada di www.birusolihah.blogspot.com. Terus ada juga, ini banyak, misalnya kayak Mbak, aku lulus kuliah mau gimana nih, mau apa namanya nikah dulu apa gimana, Mbak Biru juga udah bahas di sini. Ada juga di YouTube. Terus udah, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke diskusi ya teman-teman. Silahkan saya kembalikan ke Dek moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Birukodriah. Sama-sama.
double R double Y. Siap. Masya Allah teman-teman, ilmu yang sangat luar biasa. Saya sampai nggak nyadar kalau udah selesai. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ada yang ingin ditanyakan selagi kita masih ada waktu. Ya, silahkan langsung. Silahkan teman-teman. Atau mau di kolom chat bisa. Ya, ada yang mengangkat tangan sepertinya, Dek moderator. Oh iya, silahkan Ukhti Najmi Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Najmi Hanifah, saya berasal dari Sidoarjo. Sehat Kak Birul? Alhamdulillah sehat, Dek Najmi. Ya, nah menanggapi dari yang tadi Kak Birul ceritakan tentang manajemen waktu, peradaban muslimah dan peradaban dunia. Sekarang ini lagi banyak stigma tentang muslimah, kok banyak banget kayak muslimah kok speak up, muslimah kok banyak ngomongnya gitu kan. Terkadang itu kayak bikin kita kayak insecure, oh iya ya muslimah kan seharusnya kayak gini-gini, berhati lembut dan lain sebagainya. Kayak kita tuh didorong untuk kamu tuh seharusnya diem aja di rumah, kamu tuh harus ngomongnya harus halus, kerudungmu itu panjang, apa kamu tuh aib untuk keluargamu dan lain sebagainya. Kayak kita tuh nggak ada kebebasan gitu loh, apalagi kalau udah jadi pemimpin ya. Ini salah satu inspirasi banget untuk saya dari Kak Birul, yaitu adalah seorang wanita yang lawannya itu lawannya itu bukan main, cowok gitu kan. Nah itu gimana sih Kak Birul menanggapi tentang stigma itu, dan juga gimana sih caranya biar kayak kita buktiin kita tuh perempuan tapi nggak bisa menjaga dari kewanitaan kita, maksudnya wanita muslimah gitu loh Kak. Baik, nggak keluar dari koridor karakter seorang muslimah gitu ya, Dek Najmi ya. Baik, ini pertanyaan agak berat nih. Siap, Dek Najmi. Jadi apa namanya, gimana nih, apakah kita itu kan muslimah itu terkesan kok dalam Islam tuh misalnya kayak gue di rumah terus melayani suami, habis itu enggak, pokoknya ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Ya enggak gitu juga teman-teman. Aisyah dulu ngajar loh teman-teman, para sahabat itu kan salah satu apa ya, hikmah, bukan hikmah ya, pasti Allah itu sudah menyiapkan hikmah dan sebagainya, tapi salah satu peran besar Aisyah itu adalah beliau itu adalah ibu pendidikan bagi generasi berikutnya gitu. Kan nasihatul Aisyah teman-teman ya. Nah, jadi Aisyah itu terkenal banget teman-teman. Kalau teman-teman sekarang belajar tentang fikih kemuslimahan, fikih macam-macam tentang rumah tangga macam-macam, tuh hadis yang paling banyak yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Gak mungkin lah yang meriwayatkan Abu Bakar, orang yang tentang misalnya ada hadis yang meriwayatkan tentang, ada sahabat yang nanya ke istri Rasulullah yang lain, karena Aisyah waktu itu yang agak sepuh dikit gitulah. Wahai istri Rasulullah gitu, apakah Rasulullah itu pernah ya kalau di bulan Ramadan itu mencium istrinya gitu, itu batalin puasa nggak sih gitu? Kata istri Rasulullah, waduh, kalau ke saya jangan nanya itu ke saya, tapi ke Aisyah itu ada probabilitas dicium Rasulullah pas di puasa gitu kan. Akhirnya kemudian nanya ke Aisyah gitu kan, wahai Aisyah, apakah pernah Rasulullah itu di bulan puasa menciummu gitu, dan apakah itu membatalkan puasa? Oh, Rasulullah pernah mencium saya dan itu tidak membatalkan puasa. Itu yang meriwayatkan Aisyah, nggak mungkin tetangga ya kan. Oh, saya waktu itu pernah lihat sih, kayaknya nggak mungkin. Terus misalnya Aisyah cerita pernah mandi satu bejana dengan Rasulullah, lalu yang lain kan nggak lihat. Yang bisa cerita itu kan Aisyah gitu, teman-teman. Jadi maksudnya setelah Rasulullah tidak ada, Rasulullah meninggal gitu ya, kemudian para sahabat belajarnya dari mana? Salah satunya belajarnya sumber periwayatan hadis yang paling banyak itu dari Aisyah, teman-teman. Nah itu artinya Aisyah nggak di dalam rumah terus dong. Maksudnya nggak yang terus mengurung diri, tidak ada suara, tidak speak up, tidak menebarkan manfaat. Nah makanya ini nih yang perlu kita perhatikan, speak up-nya gimana nih muslimah ini, kan gitu ya teman-teman. Makanya tadi Mbak Birul kalau bahasanya itu show first, rather than say first gitu ya teman-teman. Jadi kita tunjukkan aja dulu peran kita itu seperti apa gitu loh teman-teman. Kita ini meskipun kita muslimah loh, di masyarakat punya peran loh teman-teman. Kalau baca sejarahnya Nasyiatul Aisyah itu kan bagaimana beliau itu siapa teman-teman pendirinya, masuk nggak hafal teman-teman siapa nih? Moderator kok sampai nggak hafal loh, bahaya nih nanti ada ketua IMM loh. Siapa nih moderator? Coba. Pendirinya siapa nih? Istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, masuk nggak hafal. Dek moderator?
kok nggak berani di-unmute ini? Wah, gimana ini? Coba. Wah, ini dipertanyakan ini. Hati-hati. Saking ilmunya tinggi, Kak, takut menyebut namanya, takut salah penyebutan hurufnya. Bagus nih, cara ininya bagus nih. Nanti saya nggak mau lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana perjalanan beliau itu luar biasa dalam menyuarakan hak-hak perempuan dan sebagainya. Dan teman-teman kalau tahu ada baca bukunya deh. Ini harus nih teman-teman muslimah, apalagi Muhammadiyah, apalagi perempuan muslimah, baca deh bukunya, judulnya ini. Saya tulis ya di chat. Namanya adalah ini. Syaihah Rahmah El-Yunusiyah. Jadi bukunya judulnya Rahmah El-Yunusiyah, itu Mbak Biru baca itu nangis terus teman-teman. Kebetulan, jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Padang, itu di sana ada namanya pesantren, di sana itu namanya, Madrasah Lil Banat namanya itu, lupa, di Padang Panjang ya teman-teman. Jadi itu pesantren khusus buat muslimah, pesantren modern khusus buat muslimah. Nah itu pendirinya adalah Rahmah El-Yunusiyah. Jadi beliau itu Syaihah Rahmah El-Yunusiyah. Syaihah itu adalah gelar profesor, dan itu beliau adalah orang pertama di dunia, perempuan pertama di dunia yang mendapatkan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Gara-gara apa? Gara-gara gagasan beliau itu menginspirasi. Jadi waktu itu saat Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mau mendirikan pesantren khusus perempuan, itu ditentang sama masyarakat sana. Karena Rahmah El-Yunusiyah ini orang tuanya itu ulama besar, kakak-kakaknya juga ulama, teman-teman. Jadi beliau itu angkatan sama Buya Hamka ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi beliau itu orang-orang di sekitarnya itu ulama-ulama besar. Maka saat beliau punya gagasan ini, ibunya sangat mendukung karena beliau lihat perempuan-perempuan ini kok cuma kayaknya tuh nikah gitu, tapi nggak terlalu terdidik gitu loh. Akhirnya pas nikah terjadi kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Mereka nggak punya basic ilmu yang kuat, mereka nggak punya soft skill. Akhirnya Rahmah El-Yunusiyah ini bikinlah pesantren khusus buat muslimah gitu. Karena waktu itu perempuan masih terbelakang. Itu dicecar banyak ulama zaman itu. Ini kok ada aja perempuan bikin khusus pesantren buat muslimah gitu. Tapi kemudian Rahmah El-Yunusiyah bismillah gitu. Karena niat saya ini baik. Rahmah El-Yunusiyah di bukunya itu bilang bahwa kalau perempuan itu kuat, ya kan perempuan itu tiang negara. Nah, kalau perempuannya kuat, maka negaranya akan kuat, keluarganya akan kuat, masyarakatnya akan kuat. Karena tiang itu dimulai dari keluarga terkecilnya. Maka saya ini ingin menguatkan tiang itu, dimulai dari perempuan yang menjadi tiang bagi keluarganya. Nah, jadi akhirnya waktu itu masih zaman penjajahan, jadi Rahmah El-Yunusiyah itu merasakan berbagai zaman penjajahan, teman-teman, dan belum ditakuti loh oleh para penjajah. Jadi perempuan pertama yang menjadi pemimpin TKR, tentara rakyat waktu itu. Jadi muslimah loh teman-teman, is keren. Jadi waktu itu saat jadi Rektor Al-Azhar itu main ke Indonesia, bukan main, berkunjung ya kalau teman-teman tuh main. Kalau ini berkunjung ke Indonesia, ya berkunjung ke Indonesia, datang ke Padang, lihat pesantrennya ini, keren banget ya, Indonesia lebih maju daripada Al-Azhar. Kita aja belum kepikiran loh bikin pesantren khusus buat muslimah, kok di Indonesia udah ada. Itulah kemudian Rektor Al-Azhar itu terinspirasi dari Indonesia, akhirnya di sana dibikin Fakultas Lil Banat, fakultas khusus untuk muslimah, dan itu terinspirasi dari Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah. Oleh karena itu beliau lalu diundang ke Al-Azhar untuk mendapatkan gelar profesor. That's it, perempuan muslimah teman-teman. Rahmah El-Yunusiyah nggak menunjukkan dengan banyak bicaranya, tapi beraksi nyata yang akhirnya merubah dunia, menginspirasi dunia teman-teman. Makanya tadi kita tak bisa merubah orang lain, termasuk merubah perspektif orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk mereka jadi berubah perspektifnya. Oh ternyata gitu ya, perempuan bisa. Saya dulu juga gitu. Mau kuliah tinggi-tinggi dibilang, nanti kamu ngapain? Jadi perempuan, jadi ibu juga, ngapain kuliah tinggi-tinggi? Oh ya doakan aja ya mudah-mudahan lancar. Lalu setelah saya kuliah, akhirnya bisa kesini dan sebagainya. Loh akhirnya sekarang adik-adik, saya keponakan saya yang dulu ayahnya itu ngebilangin saya, ngapain kuliah, anaknya sekarang dikuliahin semua. Gara-gara lihat, oh ternyata kalau kuliah bisa kesana ya, punya pengalaman gini, punya relasi ke sana, ya akhirnya ya kuliah kan gitu. Ya udah saya nggak usah bilang, oh saya ini sedang, saya sedang memperkuat tiang. Saya nggak bilang gitu. Ya saya tunjukkan aja. Akhirnya mereka terinspirasi untuk ngikut itu. Gitu deh Rajmi. Mudah-mudahan ini ya menjawab ya Rajmi. Ampun, sudah menjawab Mbak. Kak. Ya siap deh.
Alhamdulillah. Silakan, moderator. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak, mungkin pertanyaan terakhir ya. Siap. Ada dari Ukti Rini Rahayu. Ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara kita membuat agenda harian, mingguan, bulanan, sedangkan kita tidak terlalu banyak kegiatan. Saya ingin menjadi orang yang disiplin dalam segala hal, tapi Ukti Rini ini tidak terlalu banyak kegiatan. Dan bagaimana cara mengawali hal tersebut, Kak? Baik, ini menarik nih. Kak, saya tuh pengen bikin agenda tapi nggak ada kegiatan yang mau saya agendakan. Nah itu tuh, makanya pertamanya harus punya kegiatan dulu teman-teman. Nah ini kan makanya kalau teman-teman ikut banyak organisasi dan sebagainya itu teman-teman nggak belajar manajemen waktu pun otomatis kepikiran gimana cara saya membagi waktu. Itulah kenapa teman-teman kalau ikut organisasi itu belajar soft skill secara otomatis. Karena tanpa teman-teman mempelajari, ya teman-teman otomatis harus membagi waktunya. Tapi aduh aku habis ini rapat, aduh aku nggak mau belajarnya jam segini kan gitu. Itu kan tentang manajemen waktu ya teman-teman. Nah kalau sekarang saya nggak ada kegiatannya Mbak. Loh di rumah tuh kegiatannya banyak banget teman-teman. Sekarang coba kita amati. Mbak Birul ya, misalnya pas lagi di rumah aja, saat berperan menjadi ibu, misalnya ya, pas lagi libur ngajar di kampus macam-macam, misalnya lagi libur free, kan apakah itu kan berarti kosong Mbak? Lo enggak. Contohin dari pagi hari ini aja ya weekend nggak terlalu ada kerja ya teman-teman libur tuh ngajar di kampus libur macam-macam ngapain Mbak Birul pagi tadi pertama Mbak Birul bangun tahajud misalnya kan tahajud habis tahajud tapi tadi Mbak Birul nggak tahajud karena baru suci dari haid ya jadi tadi malam nggak tahajud bangunnya pas subuh karena baru suci dari haid. Terus habis itu habis subuh ngapain ngaji 1 juz gitu. Kalau Mbak Biru habis subuh selalu berusaha gitu ya. Itu contoh ya teman-teman, ini Mbak Biru bukan sombong enggak. Contoh kalau teman-teman bingung cari kegiatan ya. Ini bangun habis itu subuh habis sholat subuh ngaji 1 juz, habis ngaji 1 juz ngapain? Ngerapiin rumah, bersih-bersih, nyapu, macam-macam, habis itu masak. Habis masak nyiramin pohon. Itu tak tulis ya teman-teman. Habis nyiramin pohon, balasin WA. Habis balasin WA, Mbak Birul agendanya yang berikutnya yang hari ini tadi menyiapkan berkas untuk kegiatan X, saya nggak sebutin kegiatan ya. Habis itu apa namanya, Mbak Biru ini tadi ada hal-hal yang harus dibereskan dan perlu effort. Jadi Mbak Biru tadi deep cleaning, rumah-rumah divakum dan sebagainya, sampai duhur tadi. Habis itu habis duhur nata-nata lagi. Rumahnya itu tak tulis juga, karena memang hari ini agendanya deep cleaning. Habis itu menjelang asar, udah siap-siap, sholat asar, habis sholat asar, terus Mbak Biru bikin materi. Jadi Mbak Biru tadi bikin materinya habis asar. Nah, jadi habis asar, lalu sekitar seminar. Lalu habis seminar ngapain? Nanti bikin materi lagi, malam nanti Mbak Biru ngisi lagi di Universitas Sriwijaya. Nah, jadi apa? Habis maghrib apa? Lo ada. Jadi kayak gitu deh. Jadi meskipun balas WA, itu Mbak Biru masukin ke agenda loh teman-teman. Termasuk update IG, itu Mbak Biru tulis di agenda. Lo serius. Jadi harus itu. Karena kalau teman-teman itu update IG, balas WA, nggak ditulis di agenda, lo itu bisa sejam. Oh, ada IG kan cuma 1 menit. Lo itu lihat dari stalking, scroll up, gitu kan, lihat ini, astagfirullahaladzim 1 jam. Nah, karena nggak diagendakan. Makanya Mbak Biru balas email, balas WA, itu Mbak Biru tulis ya teman-teman. Mbak Biru agendakan, termasuk rekapitulasi keuangan. Mbak Biru agendakan. Jadi, semuanya diagendakan. Serius. Mbak Biru rekapitulasi keuangan itu diagendakan. Tiap hari Mbak Biru melakukan rekapitulasi. Karena di akhir bulan Mbak Biru harus LPG ke suami Mbak Biru ya. Meskipun suami Mbak Biru nggak minta sih LPG. Tapi karena Mbak Biru sering LPG, Mbak Biru sering jadi bendahara gitu kan. Akhirnya Mbak Biru LPG. Akhirnya suaminya jadi trust banget. Luar biasa nih manajemen keuangannya gitu kan. Akhirnya udahlah ATM bawa aja lah deh. Gitu tuh. Jadi cara membangun trust. Jadi gitulah teman-teman. Manfaat ikut organisasi. Jadi kalau teman-teman bingung kegiatannya apa, coba cermati, sebenarnya teman-teman itu berkegiatan apa sih setiap hari? Karena itu ya, tidur juga diagendakan. Misalnya teman-teman pengen ada tidur siang, diagendakan. Loh, enggak, dari duhur sampai asar tidur, itu kan? Gitu. Jadi diagendakan jam segini sampai jam segini, jelas. Ada batasannya jelas. Jadi akhirnya teman-teman jadi bisa mengontrol kalau punya agenda. Lu nyapu rumah itu tak tulis loh teman-teman, tak agendakan. Jadi kita nyapunya jadi sekian menit, jadi memperhitungkan gitu loh. Jadi enggak sini aku itu kesana macam-macam gitu kan. Jadi harus jelas semuanya diagendakan. Jadi itu membantu kita biar waktunya lebih efisien. Hal lain yang membantu kita waktunya lebih efisien itu adalah tadi teman-teman klasifikasi yang bagus. Mahasiswa yang seringnya kan dicampur jadi satu. Pensil dicampur sama pensil alis. Jadi habis itu semuanya dicampur. Akhirnya pas mau mencari sesuatu waktunya nggak efektif. Ya Allah lupa naruh kunci di mana? Dicampur semua macam-macam, dicampur. Ya Allah di tas mau campur. Jadi pastikan naruh benda pada tempatnya. Itu juga penting ya teman-teman. Itu untuk mengefektifkan manajemen waktu.
Ada namanya ini kok Pamela Laura. Jadi beliau itu salah satu inspirasi saya dalam manajemen waktu. Beliau itu konsultan pendidikan dari US. Jadi beliau itu untuk mencari satu benda itu toleransi waktunya hanya sekian detik gitu. Harus ketemu langsung bendanya. Kalau teman-teman nyari buku, ya Allah lupa naruhnya di mana, ayo naruhnya setengah jam, karena lupa naruhnya. Tapi kalau teman-teman well organized, naruh setiap benda ada tempatnya, misalnya perlu gunting, oh di laci yang sebelah situ, langsung set. Jadi nggak muter-muter nyari, akhirnya manajemen waktunya bubar. Nah, jadi buat teman-teman, menaruh benda well organizing itu juga membantu buat teman-teman. Gitu ya teman-teman, nggak terasa udah mau maghrib, ini kayak pengajian akbar kita lama-lama ya. Nah, jadi intinya terakhir, tak closing statement ya, moderator sekalian. Intinya apa ya teman-teman? Membangun integritas itu tidak perlu dari hal-hal yang besar dulu, tapi dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Ya, dimulai dari jujur terhadap diri sendiri, termasuk jujur dalam manajemen waktu. Ya, jadi teman-teman jujur dalam manajemen waktu. Contohnya gimana? Lo lagi seminar ya, maksudnya nggak sambil macam-macam gitu. Nah, itu nggak jujur ya. Jadi terus habis itu termasuk tadi ya teman-teman, dimulai dari hal kecil dan kita nggak usah menuntut orang lain, tapi ya tadi kita mulai dari diri kita sendiri. Dan tadi ciri-ciri bahwa integritas kita itu kuat adalah dia itu stabil di kondisi apapun. Makanya Mbak Biru pernah update IG, ya. Gitu. Kalau Mbak Biru update IG itu melalui perenungan yang panjang loh teman-teman, nggak langsung tiba-tiba semua diupdate itu enggak. Kalau apalagi update di feed itu tak pikir bener-bener. Karena apa? Tulisan kita itu mencerminkan siapa kita. Itu hati-hati loh teman-teman. Kok teman-teman baru pusing diupdate, pusing banget nih. Nah, terus gitu kan, terus what gitu kan? Enggak. Jadi berpikirlah sebelum teman-teman mengupdate. Mbak Biru kalau mengupdate serius mikir teman-teman. Makanya nggak yang tiap hari ngupdate, enggak, karena Mbak Biru mikir dulu ini bermanfaat apa enggak gitu. Karena kalau kita meninggal itu menjadi jejak kita gitu loh. Jejak kita jadi manfaat apa enggak. Nah, Mbak Biru pernah nulis kita itu meskipun orang yang stabil itu meskipun direndahkan energinya tetap sama. Paham ya teman-teman? Pahamilah gitu ya. Jadi orang yang stabil itu meskipun situasinya sulit, meskipun direndahkan orang lain, energinya tetap sama. Jadi kok teman-teman berusaha jujur, ada temannya, oh sok gini, energi teman-teman harus sama. Nih habis itu teman ngokro, lah itu berarti teman-teman belum stabil. Gitu ya teman-teman, mohon maaf lahir batin. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, ini DM IG-nya Mbak Biru aja tadi. Ini nih, tak tulis di sini. Ya, insya Allah tidak tersesat karena cuma satu-satunya di dunia. Ya, kecuali ada yang plagiarisme. Ya, ini. Jadi itu IG-nya Biru tulis barusan ya. Jadi teman-teman bisa di habis itu bilang aja dari peserta seminar ini nih IMM Universitas Negeri Sidoarjo. Sidoarjo ya bukan Sukoharjo ya. Lu suka kebalik-balik Sidoarjo dan Sukoharjo. Sidoarjo Kak. Sidoarjo ya kan. Baik, siap. Gitu ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin jika banyak salah-salah. Semoga ada manfaatnya. Habis ini mudah-mudahan teman-teman bikin agenda yang belum punya. Jangan cuma mantuk-mantuk aja nggak bikin apa-apa ya. Bikin agenda yang jelas dan yaitu harusnya ciri seorang muslim itu hidupnya teragendakan dengan baik. Itu salah satu ikhtiar kita ya teman-teman untuk memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dihentikan oleh Allah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan Kak Birul Qadriyah, Masya Allah. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi Kak. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi yang tersampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua. Dan semoga kami bisa menyontohi jejak Rasulullah dan pasnya Kak Birul juga dalam manajemen waktu. Baik, mungkin itu teman-teman. Sekian dari seminar ini. Kami mohon maaf ke atas segala kendala maupun kesalahan selama kegiatan. Saya selaku moderator undur diri, saya kembalikan kepada KMC. Sebentar lagi azannya selesai, tunggu azan selesai nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Biru. Masya Allah sekali ya.
Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama, serta kami mohon doa untuk teman-teman semua. Kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita yang mengalami musibah, baik itu musibah kelaparan, sakit, dan lain-lain, semoga Allah memberi kemudahan dan memberi kekuatan kepada mereka, supaya mereka bisa menjalani dan menerima takdir terbaik Allah. Semoga Allah selalu melindungi, menjaga, dan memberkahi setiap langkah kita dimanapun kita berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Kami perwakilan dari panitia memohon maaf sebanyak-banyaknya atas semua kekurangan dan berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari kajian yang singkat ini, singkat padat dan sangat jelas, insyaallah. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu. Sebelumnya kami mohon untuk sebentar saja teman-teman menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi. Silakan panitia yang bertugas bisa langsung di screenshot sebentar saja. Baik teman-teman, saya Hitung ya, Mbak. kembali untuk mengambil momennya. Ya, slide pertama ya teman-teman. Tolong diaktifkan kameranya semuanya. Saya hitung 1 sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Senyum. Senyum. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Dan ketiga ini banyak sekali alhamdulillah. Slide keempat. Tujuh. Sudah alhamdulillah rabbil alamin. Sudah Kak Mumtaz. Sudah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap tingkatkan imun dimanapun kalian berada. Sudah boleh meninggalkan Zoom. Monggo. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, Berizin ya sama-sama. teman-teman. Assalamualaikum. Sehat-sehat Kak Birul. Waalaikumsalam. Amin. Itu Kak Biru. Terima kasih, Kak. Sudah, berarti tak matikan ya?